Shalom, selamat pagi siswa-siswi SMK Immanuel yang saya kasihi. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dan kita bersyukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kita sehingga memberikan kita kesempatan kembali untuk bersama-sama beribadah kepadanya. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita pada pagi hari ini. Kita akan masuki ibadah SMK Immanuel pagi ini kita selenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari dengan segenap hati dan pikiran kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Di awal minggu ini Tuhan, kembali kami boleh datang. Kami mau memulai akan seluruh agenda sepanjang minggu ini di dalam ibadah kami bersama dengan Kau Tuhan. Tolong berkati agar ibadah SMK pagi ini boleh berkenan bagi Tuhan, dan kami boleh menjadikan itu menjadi satu pegangan, satu landasan bagi kami untuk beraktivitas sepanjang minggu ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan semua dalam tangan Tuhan. Dengan kami yang akan menguji dengan Tuhan dan juga hamba-Mu yang akan membuka firman Tuhan pagi ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi ini, kita akan muji Tuhan dan kita sambil mengikuti akan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh rekan kita. Selamat menyaksikan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala
Tuhan Allah kita. Oh, oh, Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Oh, Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Oh, seputih bulu domba.
Selamat pagi para guru dan para murid sekalian. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan tentang satu tema, yaitu jangan menghakimi. Nats firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok itu dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Para guru dan murid sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagaimana kita ketahui bersama, terdapat beberapa macam hakim. Contohnya, hakim ad hoc, yaitu hakim pengganti yang sifatnya sementara. Ada juga hakim militer, ada juga hakim hak asasi manusia. Bahkan dalam dunia olahraga, dalam persepak bolaan maupun juga badminton, ada istilahnya hakim garis. Jadi ada banyak macam hakim dengan fungsinya masing-masing. Oleh sebab itu, masing-masing hakim memegang peranan yang sangat penting, karena ia diberikan hak penuh menjalankan penghakiman ataupun mengambil keputusan. Dalam suatu negara misalnya, dalam sebuah negara, hakim itu berfungsi untuk menyelidiki dan memutuskan suatu perkara, mana yang benar dan mana yang bersalah. Tentunya keputusan yang diambil tetap mengedepankan aspek keadilan berdasarkan aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Namun kita melihat, sayangnya fenomena yang kita lihat ada banyak terjadi orang main hakim sendiri terhadap sesamanya, dengan berlaku sebagai hakim dan mengadili secara semena-mena terhadap sesamanya, tanpa mencari tahu dulu dengan jelas duduk perkaranya yang sebenarnya. Para guru dan murid sekalian, kejadian seperti ini tentu tidak jarang mengakibatkan percederaan, bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Keadaan ini tentu sangat memprihatinkan sekali, karena merenggut hak asasi orang lain untuk diperlakukan secara adil atas perbuatannya. Terlebih lagi, orang yang melakukannya melanggar fungsi lembaga hukum dan peradilan yang berhak atau berwenang untuk menghakimi. Semua orang butuh diperlakukan secara adil. Oleh sebab itu, kita juga perlu adil terhadap diri sendiri. Mari kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hal ini. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 1 di sana mengatakan, Yesus dengan tegas mengatakan, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Jika kita mendengar kata jangan, tentu kita tahu itu sebuah larangan atau pantangan untuk dilakukan. Dengan demikian, siapa yang melakukannya berarti sudah melanggar dan pasti akan dinyatakan bersalah. Demikian pula dengan awal kalimat di dalam ayat ini, jangan, yang maksudnya larangan atau bisa juga bersifat penolakan terhadap satu tindakan yang salah. Artinya bahwa Allah melarang, bahkan menolak setiap tindakan menghakimi atau main hakim sendiri terhadap sesama. Jika ini dilakukan, berarti orang tersebut telah menyimpang dari fungsinya sebagai sesama bagi sesamanya manusia. Para guru dan murid sekalian, perintah berupa larangan ini diberikan
Karena manusia itu begitu mudah untuk menghakimi sesamanya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita mengamati, biasanya orang yang begitu mudah menghakimi sesamanya adalah orang yang berusaha untuk menutupi kesalahannya atau kebobrokannya, atau karena biasanya orang yang menghakimi sesamanya itu karena ada rasa dengki. Selain itu juga iri hati atau sebagai bentuk balas dendam dan lain-lain. Nah, inilah yang kerap dilakukan oleh orang-orang Farisi terhadap umat yang seharusnya diajar, dididik dalam kebenaran. Namun mereka melakukannya hanya untuk menutupi kebobrokannya, yaitu kemunafikan mereka di hadapan orang dan juga di hadapan Tuhan. Namun dengan perintah ini Yesus telah menegur mereka dengan sangat telak. Para guru dan murid sekalian, sekali lagi kalimat ini adalah sebuah perintah yang keras, yang melarang atau menolak setiap orang yang main hakim sendiri secara semena-mena atau menjadi hakim terhadap sesamanya jika ia tidak memiliki wewenang. Jika engkau tidak ingin dihakimi, jangan menghakimi, ya. Jika Anda tidak ingin dihakimi, maka jangan menghakimi. Nah, hal ini bicara soal keadilan. Artinya kalau seseorang ingin diperlakukan adil, maka hukumnya adalah setiap orang harus memperlakukan sesamanya secara adil. Karena di ayat 2 di sana firman Tuhan mengatakan, dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Para guru dan murid sekalian, bagaimana cara agar kita tidak mudah menghakimi sesama kita? Di ayat 3 dan ayat 4 firman Tuhan berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Di sini Tuhan Yesus menggunakan dua kata figuratif, yaitu selumbar dan balok. Tujuannya adalah untuk menjelaskan apa yang dimaksudkannya, ya, yaitu dengan sebuah kiasan. Nah, secara lahiriah, memang mata itu memiliki fungsi untuk melihat, ya, untuk melihat, dan memang pada dasarnya manusia memang suka untuk atau lebih cepat untuk melihat, mengamati, dan menilai apa yang di depan mata terhadap kekurangan atau kesalahan yang terdapat pada sesamanya, lalu menghakimi. Para guru dan murid sekalian, oleh sebab itu Tuhan Yesus berfirman, jangan menghakimi supaya engkau jangan dihakimi. Jadi daripada menghakimi sesama, padahal kita juga berpotensi untuk melakukan kesalahan, bahkan kesalahan yang sama atau bahkan kesalahan yang jauh lebih besar, maka jangan menghakimi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyampaikan tentang dua kata figuratif ini. Nah, apa itu selumbar? Selumbar itu merupakan serpihan kayu yang sangat kecil sekali. Mengenai kiasan ini, Tuhan Yesus mengajak para pendengarnya untuk berpikir secara logis. Bagaimana mungkin orang bisa mengeluarkan selumbar dari mata saudaranya, padahal di matanya sendiri ada balok. Ya, di dalam matanya sendiri ada balok. Sekali lagi, ini khususnya menjadi teguran yang sangat keras bagi para orang Farisi pada waktu itu. Ya, pada orang Farisi yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Nah, artinya ayat firman Tuhan ini ingin mengatakan, jangan mudah melihat dan menghakimi kesalahan kecil yang dibuat orang lain, sedangkan engkau sendiri atau kita sendiri punya masalah yang mungkin jauh lebih besar.
Para guru dan murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi prinsipnya adalah jika kita ingin menegur orang lain karena kesalahannya, kita sendiri harus benar lebih dahulu. Karena jika tidak demikian, maka inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi orang-orang Farisi itu adalah orang yang munafik. Mereka mengajarkan yang baik tetapi tidak melakukan apa yang diajarkannya. Mereka melarang ini dan itu tetapi mereka sendiri melakukannya. Mereka begitu mudah menegur dosa orang lain, sementara mereka sendiri melakukan dosa itu. Nah, jadi sekali lagi bagaimana agar kita tidak mudah menghakimi orang lain? Yaitu kita harus introspeksi diri. Namun jangan berhenti hanya sebatas introspeksi diri lalu membiarkan saudara kita atau orang lain di dalam kesalahannya. Setiap kita punya tanggung jawab moral dengan sesama kita, ya, terhadap sesama kita. Oleh sebab itu, sesuatu yang baik yang kita harapkan kepada sesama kita harus dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Setiap orang harus menuntut diri atau melihat ke dalam dirinya sendiri terlebih dahulu. Jadi dirinya harus beres dulu di hadapan sesama dan terutama di hadapan Tuhan, ya, yang adalah hakim di atas segala hakim, yang akan menghakimi setiap orang atas perbuatannya, baik ataupun jahat. Namun kita juga menyadari bahwa kita ini manusia berdosa. Kita bersalah di hadapan Tuhan dan kita butuh belas kasihan Tuhan. Sebagaimana Roma 3 ayat 23 firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa atau bersalah atau tidak benar atau menjadi hamba dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi jangan khawatir, masih ada jalan keluar. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 di sana firman Tuhan katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, mungkin selama ini ada di antara kita yang seringkali menghakimi sesama, menghakimi saudara, orang tua, atau sebaliknya, ya, menghakimi dengan semena-mena, dengan perkataan maupun pikiran kita. Mungkin karena dengki, mungkin karena dendam, mungkin karena iri, dan lain-lain. Dan engkau menyesalinya, karena engkau tahu dampaknya mengakibatkan relasimu dengan sesama menjadi rusak, sehingga tidak ada damai sejahtera. Para guru dan murid sekalian, terimalah kasih Allah. Biarlah kasih itu tinggal di dalam hatimu dan menggerakkan hidupmu, bahkan memampukan engkau untuk mengasihi dirimu dan juga sesamamu dengan benar. Dan selanjutnya ingatlah, jangan lagi suka menghakimi orang. Matius 12 ayat 36 firman Tuhan katakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kata-kata sia-sia, misalnya hujat, cela, dan lain sebagainya, termasuk menghakimi orang, harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Oleh sebab itu, biarlah kasih Allah yang tinggal di dalam hatimu membimbingmu hidup dalam perdamaian satu dengan yang lain. Sebagaimana nasihat firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-19 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum.
Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Oleh sebab itu, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat yang ke-18. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini menolong kita semua, memampukan kita semua untuk menghidupi firman Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu
domba. Oh, seputih bulu domba.